dan dimasukkan ke dalam botol yang udah kami siapkan sebelumnya. Oke. Waktu mengukus, boleh digambar nggak? Waktu mengukus itu kamu taruh di apa, lalu posisinya di mana? Waktu dikukus itu, jadi kita pakai alat dandang, Bu. Okay. Jadi pertama di bawah itu kan air dulu, Ya. terus baru ada saringannya, Ya. baru setelah itu perasan jeruk perasa itu kita taruh di mangkok. Oh. Jadi seperti mangkok itu baru kita kukus, Bu. Baru ditutup. Mangkoknya nggak ditutup ya? Mangkoknya dilapisin, Dilapisin kain. Mangkoknya dilapisin kain. Iya. Tahu resep bungkus nggak? Kalau ngukus kan dipanasin ya, air yang di bawah itu, di bawah saringan itu kan dikasih air, dipanasin airnya nguap, terus ditahan sama tutupnya, lalu jatuh ke atas mangkok, ya, jatuh ke atas mangkok. Kalau kamu tutupnya hanya pakai kain, dia tetap tembus. Nah, itu nanti mempengaruhi konsentrasi dari si air jeruknya. Jadi mestinya ya, kalau berapa kali bimbingan boleh tahu? Oh, enggak. Kalau sering ketemu sama guru pembimbingnya, saya yakin guru pembimbingnya akan bilang ngajarin kalian cara mensteril yang benar. Gue terus masukin botol bekas selai atau apa terserah dan ditutup. Dan dia nggak perlu dikukus, sebenarnya malah direbus aja, direbus biasa begitu, tapi ditutup sehingga tidak ada tambahan air lagi di dalamnya. Kalau ini udah berubah konsentrasinya dan itu tidak ada tekanan kalau kamu tutup pakai kain. Padahal tujuannya kalau sterilisasi yang benar harus ada panas dan harus ada tekanan. Kalau nggak ada tekanan, kapsul, bakteri itu kan bikin kapsul ya, nah, kapsulnya nggak pecah. Jadi kemudian nggak steril. Saya cuma takutnya yang tumbuh bukan yeast atau ragi, tapi bakteri yang masih bertahan hidup dengan membuat kapsul pada waktu disterilisasi. Oh, Bu, ada tambahan, Bu. Jadi sebelum kami melakukan pembuatan starter ini, kamu udah bilang dulu ke Bu Regina, Bu, ini cocoknya diapain untuk disterilisasikan ya? Jadi Bu Regina sendiri juga bilangnya dikukus aja. Ya dikukus, tapi tetap harus ditutup. Ya nggak bisa terbuka ditutup sama kain aja. Ini tadi. Udah itu dari saya itu aja. Terima kasih kepada penguji materi untuk memberikan tanggapan dan juga sanggahannya. Kemudian dipersilakan kepada penguji bahasa. Jawab dulu. Oh iya. Saya banyak. Oh iya. Untuk pertanyaannya dari Bu Boy, silakan dijawab terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan pertamanya itu apa yang dapat diukur dari penelitian kami, Bu. Jadi dari penelitian kami ini kami mengukurnya waktu fermentasinya, Bu. Jadi yang optimal itu 13 hari untuk menghasilkan gitu aroma apa ya. Diukur aroma. Dari waktu fermentasinya, Bu, ini, Bu. Waktu fermentasi. Waktu fermentasi itu kan percobaannya ya. Dari waktu fermentasi itu, kamu bandingin berapa hari? Harusnya tuh sampel satu kan kita bikin 2 sampel, Bu. Harusnya itu pertama itu perbandingannya 7 hari sama 13 hari gitu. Tapi sampel satunya itu udah mati di hari ketiga. Gitu. Kamunya mati? Dia udah, kalau yang sampel 2 itu dia masih bergelembung, Bu, sampai hari ke-13. Tapi di sampel 1 itu di hari ketiga udah mati, Bu. Jadi nggak ada gelembung-gelembung lagi. Jadi cuma satu perhitungan aja ya. Lalu balon tadi cuma sekedar untuk mengurangi tekanan doang. Lalu yang diukur adalah balon. Itu pertanyaan berikutnya.
Baik. Menjawab pertanyaan Bogi tadi tentang militer ini sebenarnya tujuannya apa? Apakah ingin menaikkan tingkat konsumsi alkohol? Bukan. Jadi pada awalnya memang ini merupakan penelitian plan B kami, Bu. Karena penelitian utama kami itu ini merupakan inovasi dari pembuatan minuman beralkohol sendiri. Jadi untuk rekan-rekan di sekolah, terutama yang masih di bawah umur, tidak dianjurkan untuk meminum minuman beralkohol. Cuman untuk misalkan ada orang-orang tua atau orang-orang yang bisa boleh mengonsumsi minuman alkohol, bisa menjadi sebuah inovasi untuk varian yang baru. Itu. Terima kasih. Berarti ini tambahan pilihan ya. Bukan lebih konsumsi anak-anak sih. Rahasia nggak boleh berapa tahun? 21 kalau minuman. Jadi kalau udah di atas 21 boleh ya? Oke, yang berikutnya yang metode. Yang variabel. Ya. Oke. Yang variabel tuh variabel bebas tuh variabel yang menjadi sebab variabel lain itu berubah. Kayak apa misalnya? Pokoknya variabel bebas tuh yang mempengaruhi variabel lain. Untuk yang Bebas ada variabel yang mempengaruhi. Oke. Kalau variabel terikat? yang terikat tuh variabel yang dipengaruhi. Oke. Variabel yang dipengaruhi. Sama yang variabel kontrol tuh variabel yang kami kontrol sendiri. Yang bisa kami kontrol. Nah, jadi kalau yang di halaman ini benar nggak nih kalau menurut kamu variabel bebasnya adalah citrus sinensis atau air drink? Kalau Harus apa? pagi, Nah, pagi. kamu melakukan itu apa namanya apa jenis lagi yang berbeda-beda apa gimana? Masanya sih gue yang beda. Oh, masa. Oke, masa lagi yang berbeda-beda. Oke, jadi harusnya variabel bebasnya adalah masa lagi. Oke. Ini berarti nanti sekalian diganti ya ini ya, disesuaikan soalnya. Lalu variabel terikatnya apa? Tipe jeruk ya. Saya juga bingung sih variabel terikatnya apa. Jadi harusnya suhu dan waktu ini variabel apa? Tadi itu kita mau ngitung suhu sama pH dulu, iya, suhu sama pH-nya juga. Tapi karena keterbatasan alat, jadi kami nggak bisa mengukur itunya. Nah, terus kan nggak ada presentasi alkohol ya? Nggak mau presentasi alkohol kan? Berarti nggak ada variabel kontrol. Variabel kontrol bisa diganti dengan jumlah waktu fermentasi. Saya ini bertanya karena bingung sebenarnya. Kalau yang namanya variabel kontrol itu variabel yang kita buat tetap ya. Misalnya apa jenis air, jenis jeruknya misalnya. Terus konsentrasi dari air jeruknya misalnya. Dan misalnya gini, kita nggak mau nyampur sama air deh, ambil airnya aja. Itu namanya kontrol, kan diatur ya. Suhu atau ruangan atau kelembapan dan lain-lain itu kontrol. Karena kita yang atur supaya sama. Variabel kontrol itu dibuat supaya tidak ada faktor di luar yang mempengaruhi hasil penelitian. Ya, kalau perkembangan misalnya tanahnya sama, terus waktunya sama. Kalau penyiramnya tuh misalnya tiap sore jam 6 sama terus sampai selesai. Setiap kali nyiram 20 mili terus, itu kontrol. Jadi kita kendaliin supaya dia nggak mengganggu hasil. Ya.
Nah, kalau variabel bebas itu variabel yang, jadi variabel bebas itu biasanya ada variasinya, ya, biasanya itu. Lalu variabel terikat itu adalah hasilnya, jadi atau yang diamati. Ini kan nggak mengamati suhu dan waktu ya. Ya udah deh, saya nanti ini mungkin dibahas lagi dengan guru pembimbingnya ya. Saya jujur bertanya karena bingung di bagian yang ini. Tadi pertanyaannya udah dijawab semua ya? Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ogi atas pertanyaan dan juga sanggahannya. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi ke depan. Kemudian selanjutnya kepada penguji bahasa, dipersilakan dengan sanggahan. Oke, terima kasih moderator sudah memberikan waktu kepada saya. Selamat datang para orang tua. Ya, kami memberikan apresiasi kepada para siswa yang hari ini mempresentasikan. Kalau dari presentasinya saya paham bahwa mereka itu sebenarnya punya kapasitas yang sangat bagus. Dari penampilan mereka, lalu dari logika bahasa, kalau saya lihat dari bahasa awalnya itu sangat runut sekali. Bagian pendahuluan mereka bisa menampilkan tulis di sini pendahuluan ada permintaan minuman keras di Indonesia, kemudian jenis minuman keras, kemudian juga pembatasan dan juga mulai dengan distilasi dan macam-macam. Logikanya sudah sangat bagus. Ya, artinya mereka punya chance, punya kapasitas untuk memaksimalkan ini. Ya, mungkin barangkali belum dimaksimalkan, tetapi runutannya memang sudah bagus. Dari awal runutan abstrak dan sebagainya, kemudian rumusan masalah, tujuan masalah, sampai dengan kesimpulan, saran, semuanya ada, sudah lengkap. Ya, hanya memang ada beberapa yang masih kurang. Ya, kita sebagai siswa perlu belajar bersama-sama. Ya, yang pertama itu yang perlu ditambahkan, masih perlu ditambahkan lagi. Ya, ini judulnya mestinya besarannya sama. Ya, kata citrus, sinensis dan sebagainya itu harus besar juga. Kata oleh, nah ini ada yang agak keseleo sedikit. Ini terjemahan dari bahasa Inggris, harusnya dengan. Ya, tolong dicatat ya. Kata olehnya ganti dengan. Kemudian ada beberapa catatan yang lain di sini yang saya sudah catat, nanti bisa dicek ulang. Ya. Yang penting-penting yang perlu saya sebutkan adalah rumusan masalah itu harusnya ada di bagian pendahuluan. Ya. Betul, tapi cuma ada satu. Ya, harusnya rumusan masalah itu minimal ada 2 rumusan masalah. Ya. Kemudian ini sudah ada di bagian pendahuluan. Apakah buah jeruk ya di halaman 4? Rumusannya betul. Apakah buah jeruk dapat dijadikan minuman beralkohol? Berapa banyak beralkohol? Yaitu sebuah pertanyaan untuk sebuah rumusan masalah. Maka tujuannya adalah ya dijawab di bagian metode. Harusnya ini masuk juga ke bagian pendahuluan. Ya, saya cari di mana tujuannya, di mana rumusannya, ternyata ketemu di bagian metode. Harusnya masuk di bagian pendahuluan, dan hipotesa juga harusnya masuk di bagian pendahuluan. Jadi mohon dipindah nanti ya. Oke, satu hal, kamu menuliskan rumusan masalah. Apakah di dalam tampilan tadi rumusan masalahnya ada 3 ya? Betul. Cuma tujuannya hanya 1. Ya, jadi harus membuat 3 juga. Mari kita belajar bersama-sama. Coba dilihat lagi, coba dilihat rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah buah jeruk dapat dijadikan minuman beralkohol? Maka tujuannya, ada nggak tujuannya itu? Sebelahnya. Nah, tujuannya
mengetahui apakah jeruk peras bisa dijadikan bahan dasar untuk pembuatan minuman beralkohol. Itu betul. Coba lihat rumusan masalah yang kedua. Berapa banyak kadar alkohol setelah fermentasi? Adakah di bagian berikutnya? Tidak ada. Ya, kalau harus membuat kira-kira jawabannya apa? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua sama, berapa waktu fermentasi optimal untuk menghasilkan kadar alkohol tertinggi? Tolong dua pertanyaan ini dijawab dulu. Rumusan masalah, lalu tujuan masalah. Tolong ditulis, lalu disampaikan ke kita. Sama dengan yang pertama tadi, mengetahui, maka kamu harus menjawab hal yang sama. Izin jawab. Jadi untuk tujuan penelitian dari yang kedua ini mengetahui berapa kadar alkohol yang berada dalam minuman beralkohol ini setelah proses fermentasi. Oke. Lalu untuk rumusan masalah yang ketiga itu untuk mengetahui berapa waktu yang optimal dalam fermentasi untuk menghasilkan kadar alkohol yang tertinggi. Terima kasih. Saya tahu bahwa kamu bisa menjawab dengan baik. Ya, tapi saya tidak tertulis di sini. Ya, dan tidak tertulis di situ, maka itu menjadi catatan yang penting. Karena apa? Dalam penelitian itu yang paling penting adalah kamu bisa merumuskan masalah dengan baik, juga bisa menyebutkan tujuan. Itu yang paling basic. Ya, nanti yang lainnya itu akan mengikuti dengan sendirinya. Ya, penelitian-penelitian yang lain, metode dan sebagainya itu akan mengacu ke sana semua sehingga endingnya di kesimpulan ya kamu bisa menjawab itu semua. Dan setelah melihat prosesnya sebenarnya sudah terjawab, tetapi memang prosesnya tadi menurut Ibu Bogi memang belum betul dan saya juga agak ragu-ragu juga. Ini mengandung alkohol karena berdasarkan bau, ya kan? Jadi memang harus ada ukuran persisnya seperti apa. Ya, jadi nanti perlu diperbaiki lagi pengukurannya, metodenya dan sebagainya. Mohon maaf ini masuk ke ranahnya Bogi ini. Ya, jadi itu perlu dicek lagi. Tapi runutannya sudah baik, artinya logika kamu itu sudah berjalan, ya kan? Kemudian yang bagian apa namanya paling belakang itu daftar pustaka. Ya, ini penting. Jadi setiap penelitian itu perlu buku yang perlu kamu baca. Di sini saya belum menemukan buku yang dibaca. Ini semuanya dari internet. Betul? Ya. Kira-kira kalau mau dikembangkan lagi minimal 2 buku lah, 2 buku untuk dibaca. Ya, itu penting sekali supaya ini bisa dikatakan sebagai penelitian ilmiah. Kira-kira bisa menemukan bukunya nggak? Bisa ya. Tolong dimasukkan 2 buku lalu kamu cek ulang supaya bisa membahasnya dengan lebih detail. Ya, supaya pengumpulannya lebih cepat dan bisa menyelesaikan ujian yang lain dengan cepat. Sudah mulai ujian-ujian kan? Ya, oke, selamat ujian ya. Ya, dikit lagi lulus ya. Saya dengarnya Genaro Bapak Ibunya ya, online ya. Kadang kelihatan, kadang nggak kelihatan. Ya. Di selayar itu. Loh, ini kemana kalau Genaro ya? Itu yang tadi sampaikan Yesus lagi yang mana? Nggak ada Genaro ya. Ya, jadi ini perlu dilengkapi lagi, jumlah halamannya sudah masih sangat minimal, ya minimal 10 lah dapat ya. Kamu punya logika yang bagus kok, ya kan? Punya basic yang bagus, tadi menjawab itu dengan gampang sekali, ya kan? Artinya kamu bisa mengerjakan ini dengan baik. Kemudian abstrak itu harusnya di bagian atas. Abstrak yang bahasa Inggris itu di atas, yang abstrak bahasa Indonesia di bawah. Mengapa? Supaya semua orang bisa ya membaca dengan baik. Ya, orang dari luar negeri pengen tahu soal jeruk yang dijadikan alkohol. Wah, ini sebenarnya saya tertarik. Kenapa jeruk ya pilihannya? Boleh tahu kenapa pilihannya jeruk itu? Kenapa jeruk? Karena kami meneliti bahwa di beberapa jurnal yang sudah diteliti itu jeruk belum pernah diteliti, Sir.
Jadi kami mengambil jeruk sebagai bahan dasar. Nah, terima kasih. Ya, oke, baik. Jawabannya permasalahannya adalah saya cari jurnal yang lain ada di mana ini. Harusnya minimal ada jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3. Adakah jurnalnya? Coba ditunjukkan jurnalnya. Yang sorry Pak. Bentar. Kalau ada, ya boleh ditampilkan di situ supaya halamannya tambah banyak. Ya, jadi ini bisa mencapai minimal 10 halaman. Jadi standar bahasanya tidak salah. Ada indeksnya jurnalnya, saya cari-cari belum ketemu sebenarnya. Ya, jurnal dimasukkan di bagian pendahuluan. Ya, banyak jurnal kalau itu jadi tinggal memasukkan. Ya. Kemudian kesimpulan itu kalau nggak salah hanya 1 paragraf ya, kesimpulan dan saran. Ya, harusnya dipisah, kesimpulan sendiri, saran sendiri, kesimpulan bisa 2 paragraf, saran bisa 2 paragraf. Ya. Ini dari segi bahasa, jadi barangkali juga kaitannya dengan penelitian kamu ini kaitannya dengan anak-anak sekarang itu apa sih? Kenapa kamu meneliti ini? Jadi kenapa tertarik dengan minuman beralkohol? Boleh dijawab? Dinas boleh, Mas dijawab. Ya. Ya. Jadi untuk pertanyaan itu sebenarnya kami simpel kok kenapa milih alkohol sebagai penelitian kami. Jadi untuk di Indonesia sendiri ya, yang tadi sudah dijelaskan Yalo, juga konsumsi minuman alkohol di Indonesia itu juga lebih banyak dan dari variasi dari segi rasa dan segala macam tuh kayak itu saja Pak. Ya, jadi kami ingin menciptakan suatu kayaknya jeruk ini bisa nih jadi sebagai rasa baru dalam minuman alkohol. Oke, baik, terima kasih. Boleh tanya sama Kenu ya? Oke, I'd like you to explain. Yeah, I'd like you to explain a bit about the value you can get from this research. Thank you. Pakai bahasa Inggris. Thank you, Mr. Sum. So the value that we can get from this research is we can so the value that we can get from this research is, so we can connect this research to 4C and 1L. So from compassion, we can learn to be compassionate with others, especially with me, Ignas, and Genaro. And then from conscience, we can think that other people in my group needs time. And have time of their own, and then from solidarity, we have to be
We have to be solid with one another, and then with leadership, we have to lead. We have to lead each other from our group. That's the value that we can get from our research. Okay, thank you very much. Give applause. Terima kasih kepada penguji bahasa atas sambutan dan juga pertanyaan. Kemudian dipersilakan kepada audiens untuk memberikan pertanyaan. Tapi sebelum memberikan pertanyaan, dipersilakan untuk memberitahu nama terlebih dahulu ya. Dipersilakan kepada audiens untuk memberikan sebanyak 2 pertanyaan saja, dikarenakan waktunya terbatas. Apakah ada yang mau bertanya? Mungkin Justin Edgar mau bertanya. Mungkin Rendra mau bertanya? Apa Ulu? Belum. Sepertinya sudah cukup ya untuk presentasi ini, dikarenakan tidak ada yang bertanya lagi. Kemudian di waktu dipersilakan kepada orang tua untuk memberikan tanggapan atau saran juga kepada anak-anak. Dipersilakan kepada orang tua. Oh, ada yang mau bertanya? Ya, oke, baik. Selamat sore untuk para anggota kelompok 54 ya. Dan saya juga apresiasi dulu atas kerja keras kalian untuk menciptakan RP ini. Nah, saya ada pertanyaan nih. Pada dasarnya kebanyakan makanan itu kan punya glukosa dan itu bisa difermentasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya produk wine jeruk sebelumnya. Nah, apakah kelebihan produk yang kalian buat ini dan meski menjadi tambahan pilihan bagi rasa wine yang lain, bukannya orang itu lebih suka wine yang terbuat dari anggur gitu? Terima kasih. Oke, izin menjawab ya. Tadi pertanyaannya kenapa jeruk dan kalau wine itu sama wine gitu. Ini kan kalian bikin wine jeruk. Ada dalam wadah 2-nya yang memungkinkan sekali sampel 1 tersebut bisa mati. Dan untuk pertanyaan keduanya, mungkin karena kami peneliti, jadi coba tipis nggak apa-apa. Kalau sudah menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Sesi selanjutnya adalah sesi tanggapan dan juga kebiasaan oleh orang tua. Waktu kepada orang tua dipersilakan. Baikin sama mereka. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Saya selamat siang. Saya orang tua dari Binaro Ortelaga Studio. Ini tuh kita. Sebetulnya saya bangga kepada anak ketiga di Binaro, Ines sama Keanu. Walaupun tadi banyak yang kekurangan yang disebabkan oleh ibu dari dan lapangan ke depan untuk tim kalian supaya lebih teliti dan lebih solid. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan dari kami sebagai wakil dari orang tua. Terima kasih. Selamat. Dari Bapak atau Ibu lainnya mungkin ada tanggapan atau Saya cuma mau apresiasi buat saya dan pengalaman mereka belakang pertama ini bagus lah kalau menurut saya ya, bisa
sama nantinya konstitusi. Ini memang pertimbangan sangat bagus. Nah, ya kita bangga dengan mereka, terutama perjuangan mereka dalam hal ya, tidak sampai ingin nanti di lokasi ya. Kita serahkan kepada pemimpin yang atas Selamat sore semuanya. Saya orang dari Bandung. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk anak-anak ini. Sebenarnya RP ini saya appreciate sekali karena dengan adanya RP ini melatih mereka selain kekompakan juga untuk tim, baik itu secara physically mereka pulang ya malam menguji di dapur berantakan dan segala macam ya dengan proses minum-minumnya gitu ya. Mereka juga belajar untuk bagaimana mempresentasikan makalah di depan orang banyak ya. Suatu saat ini akan bermanfaat untuk mereka semua ke depannya seperti itu. Dan saya juga sebenarnya tertarik dengan makalah ini, sebenarnya proyek ini gitu. Mereka mau mencoba membuat alkohol dari jeruk yang mungkin juga pada awalnya saya pikir ya bisa pakai apa gitu ya. Jadi sebenarnya ide awalnya adalah bagus gitu ya, mungkin bisa dikembangkan sesuai dengan apa yang Ibu diterangkan, direvisi dan segala macamnya seperti itu. Pokoknya sukses buat semuanya, profesi ya, terima kasih. Karena kita sudah di penghujung acara, mari kita kasih aplaus sekali lagi kepada pengunjung. Jadi yang telah kami saksikan yaitu materi yang sangat menarik ini ya. Nah, kan tadi sebelumnya kita nggak tahu tuh, ada tuh jeruk bisa jadikan alkohol. Nah, tapi mungkin dari presentasi ini kita bisa tahu kalau ada kemungkinan juga ya, dari jeruk ini bisa jadi alkohol. Nah, setelah acara ini bagi om atau tante atau teman-teman sekalian atau guru-guru penguji bagi yang ingin foto bareng bisa ya setelah acara ini. Nah, jadi dalam rangka kita menutup acara ini, mari kita aplaus sekali lagi dan terakhir.